Then they went in and did not find the body of the Lord. Okay. Dia tidak menemukan tubuh daripada the Lord. Lord di situ yang dimaksud di situ, kalau kita lihat bahasa Jawanya ya, saya kasih contoh ya. Saya balikin dulu kamera saya. Ini biar teman-teman ini nggak salah mengerti terus ya dengan Alkitab. Oke, Jawa. Ayat berapa tadi? Ayat 3 ya? Oke, kalau abang kan orang Jawa nih bang, jadi lebih enak nih kalau baca Alkitab pakai bahasa Jawa ini jadi nggak bingung begitu. Oke, kelihatan di sini ya, ayat 3 bukan ini. Iya. Coba abang yang kalau bahasa Jawa lebih mantap, coba bilang bang, baca bang. Apa tuh? Kecil banget bang tulisannya. Barang pada apa tuh? Barang pada lumebu luane Gusti ya Gusti. Iya. Jadi kalau kita baca bahasa Jawa ini ya, bareng pada lumebu layone Gusti Yesus ora ketemu. Nah, kalau orang Jawa bilang Gusti Yesus begitu, ya Gusti apa manusia coba? Ini kan pertanyaan aneh. Sedangkan orang Jawa biasa memanggil pemimpin, biasa memanggil raja, itu dengan panggilan Gusti. Nah, kata Gusti ini juga dikenakan kepada yang di langit juga. Du Gusti juga. Jadi, ketika kita bilang Gusti, yang dimaksud itu siapa? Begitu. Apakah Yesus kah? Apakah Bapa di surga kah? Begitu. Biar kita nggak salah paham. Iya. Makanya di dalam Alkitab tidak pernah ada kata-kata keheranan begitu terhadap Tuhan mati. Tuhan Yesus mati itu orang nggak heran begitu. Heran dengan pengertian masa Tuhan kok bisa mati gitu. Coba ada nggak narasi seperti itu di dalam ini, di dalam Alkitab. Nah, makanya saya sering mengatakan bagi kami Bapa di surga itu ya Gusti, ya Tuhan, ya Tuhan. Yesus juga begitu, Gusti atau Tuhan atau Tuhan. Karena apa? Karena kepada Dia kami itu mengabdikan diri, menundukkan diri, menyerahkan diri kami dalam ketaklukan dan ketaatan. Makanya dia menjadi Tuhan atau menjadi Tuhan bagi kami, menjadi Gusti bagi kami. Nah, dari sudut pandang yang demikian, sesungguhnya umat Muslim pun berbuat yang sama terhadap Allah dan Muhammad. Begitu. Umat Muslim itu menyerahkan kepatuhan, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu, kepada Allah dan Muhammad. Makanya di dalam sudut pandang perspektif Alkitab maupun perspektif Al-Quran, bagi orang Muslim, Allah itu adalah Tuhan. Muhammad pun adalah Tuhan. Begitu. Itu sudah diiyakan oleh pakar-pakar pendebat agama Islam. Seperti itu. Gini, dulu juga kan saya pernah nyinggung tuh. Nah, di dalam Alkitab itu kata Lord itu apakah hanya ditujukan kepada Yesus saja atau bisa tidak. Atau ditujukan kepada orang lain? Tidak. Okay. Kata kurios atau kata Lord itu tidak hanya ditujukan kepada Yesus. Ada banyak Lord, ada banyak kurios. Makanya kan Paulus pernah berkata itu. Di dunia ini ada banyak Lord, ada banyak kurios. Tetapi bagi kami orang Kristen, yang menjadi Lord itu hanyalah Yesus saja. Begitu. Dan yang menjadi Theos itu hanyalah Bapa saja. Seperti itu. Kata Lord dan kata Theos itu kata-kata yang sebenarnya bisa ditukar-tukar itu. Seperti kata raja dengan kata pemimpin. Itu kata yang bisa ditukar-tukar. Begitu. Ini nampaknya faktor bahasa ini yang membingungkan, Bang. Betul. Faktor bahasa membuat kita menjadi gagal memahami Alkitab. Sekarang gini. Makanya ketika ada pertanyaan apakah Yesus itu Tuhan atau manusia, pertanyaan itu sebenarnya tidak mungkin muncul di dalam Alkitab. Kalau orang paham bahasa aslinya, orang nggak mungkin bikin pertanyaan kayak begitu. Sekarang gini, menurut saya
persoalan ini janganlah sampai kita berkutat atau terjebak dalam kata dan identitas Tuhan itu sendiri gitu loh. Sekarang kita harus membedakan antara Tuhan dan manusia kan. Nah, kalau dalam Pancasila kan ada istilah ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Kenapa di situ pakai kata Tuhan bukan ketuhanan yang Maha Esa? Nah, jadi terlepas masalah kata dan istilah tadi yang membuat kita bingung ya, kita harusnya coba mengupas dari sisi lain, dari segi identitas Tuhan itu sendiri gitu supaya nggak bingung. Nah, menurut saya yang terjadi di sini adalah umat Kristen itu karena menyampur adukan antara dua identitas gitu loh. Identitas Tuhan sama identitas manusia itu tercampur aduk gitu loh. Nah, jadi kalau di Al-Quran kan Abang kan udah sering baca Al-Quran kan, udah sering banyak baca Al-Quran kan. Nah, dalam Al-Quran itu kan konsep Tuhannya jelas gitu loh. Bahwa Tuhan itu bukan manusia gitu loh. Jadi Tuhan itu, nah waktu kita bicara masalah Tuhan, makanya kita buntu lagi nih. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu bukan manusia, apakah Anda itu sedang berbicara tentang Allah? Iya, betul. Nah, kalau Anda berpikir seperti itu, kalau Anda bilang Tuhan di dalam agama Kristen, kata Tuhan itu Anda tujukan kepada Bapa di sorga. Di dalam Alkitab itu ada juga kata seperti itu. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Dan bukanlah anak manusia. Kalimat seperti itu ada itu. Iya. Iya, ini persoalannya yang saya lihat ini karena umat Kristen itu dia kayak bingung dan gitu. Kalau itu bingung dia seperti itu. Seperti mata pisau, nah itu bingung dia. Makanya waktu Anda berkata Tuhan, Anda itu lagi berbicara tentang siapa begitu. Sama seperti ketika orang ngomong presiden gitu. Presiden, siapa? Yang Anda maksud di situ siapa? Karena itu semua kata jabatan begitu. Ini moderatornya kayaknya tidur lagi nih kayaknya. Masih ada komen-komen yang lolos. Iya betul, tadi Abang nyebutkan Tuhan itu ada kan titel ya. Begini Bang Heri, Tuhan atau Tuan itu adalah sebuah title, begitu. Itu adalah gelaran yang lumrah. Makanya ketika Anda berkata Tuhan, siapa itu? Sama kayak gini loh. Kita kalau kita di rumah, kita itu sering sekali ngomong ibu, betul nggak? Mana ibu? Nah, ibu itu pengertiannya apa? Apakah ibunya Joko, ibunya Tony, ibunya Udin? Kan banyak ibu, betul? Iya. Nah, tetapi ketika Anda berkata ibu, yang Anda maksud itu adalah si ibu tertentu, betul nggak? Iya. Tetapi kalau hanya ibu saja, kan ada banyak itu. Siapa ini? Apakah ibu siapa? Ibu ini, ibu itu, kan banyak ibu-ibu di dunia ini kan? Iya. Nah, begitu juga dengan kata Tuhan itu atau kata ilah itu. Siapa di situ? Karena ada banyak ilah, ada banyak ibu, ada banyak Tuhan di dunia ini. Nah, makanya ketika Anda di dalam Alkitab juga ada seperti itu. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah, di situ ada kata Allah. Allah di situ ditujukan kepada siapa? Ya kepada Bapa di sorga. Begitu. Entah ada paham nggak ini? Kalau nggak paham saya pusing deh. Paham nggak? Ya sebentar ini saya meluruskan persoalannya gitu kan. Dan saya ini persoalan yang rumit gitu ya. Jadi nggak rumit sebenarnya, Bang. Kalau kita mengerti bahasa, kita tidak rumit memahami Alkitab. Makanya di dalam Alkitab itu orang sering memanggil Bapa di surga itu dengan gelarnya saja. Sama seperti kita punya ibu nih, misal kita satu keluarga. Anggap ya, misalnya kita satu keluarga dilahirkan dari ibu yang sama. Taruhlah ibu itu namanya ibu siapa misalnya? Kita bikin siapa? Nama perempuan yang lumrah di Indonesia. Siapa? Hah? Halo? Iya, Bang. Contoh siapa nama Siti lah misalnya, Siti. Oke. Misalnya kita punya ibu namanya Siti. Oke. Nah, kita pasti tidak panggil namanya. Di mana Siti? Nggak sopan. Betul? Betul nggak? Nah, kita ganti dengan panggilan ibu.
Nah, gelarnya ini itu kita pakai sebagai ganti namanya. Contoh misalnya, waktu kita sama di rumah, mana ibu? Mana ibu? Nah, ibu yang dimaksud di situ adalah ibu kita ini, yang namanya Siti ini. Tetapi ada banyak ibu-ibu yang lain di dunia ini. Karena bukan dia aja ibu, ada banyak yang lain, ibu-ibu yang lain tuh banyak. Nah, di dalam Alkitab juga, kalau kita membaca, maupun di dalam Al-Quran, ada banyak ilah, ada banyak Elohim, ada banyak Theos. Kalau Anda baca Alkitab, di dalam Alkitab itu dikatakan ada banyak Theos di dunia ini. Theosnya siapa? Ada Elohimnya siapa? Elohimnya orang Mesir, ya kan? Ada Amun-Ra, ada Elohimnya orang Amalek, ada banyak sekali, ada banyak suku. Setiap suku, setiap bangsa itu punya Elohimnya sendiri, punya Theosnya sendiri, punya ilahnya sendiri. Begitu. Oke, coba saya komenin dulu Bang ya. Tapi mohon jangan dipotong dulu ya. Mana? Gini, apa tadi kan saya udah bilang. Jadi kita harus membedakan mana Tuhan pencipta alam semesta dengan makhluk, dengan ciptaan gitu loh. Karena ini kayak tercampur aduk semerawut gitu loh. Iya, yang mencampur-campur itu gini, ada memang, saya mengakui memang ini karena memang banyak orang Kristen yang mencampur-campur. Jadi ada orang Kristen punya pikiran bahwa Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu adalah Bapa di sorga. Ada orang-orang Kristen seperti itu, ada. Nah, hal-hal orang-orang seperti inilah yang memproduksi pertanyaan-pertanyaan orang-orang Islam seperti Anda. Begitu. Karena dia berpikir bahwa Yesus itu bukan utusan. Yesus itu bukan utusan, Yesus itu Tuhan Bapa di surga sendiri. Yang dia itu dilahirkan oleh Maria. Itu saya akui Bang kalau masalah itu. Orang-orang seperti itu, saya kasih contoh ya, ada banyak di sini. Orang-orang seperti itu misalnya si Mata Pisau, RK, kemudian Mikana, Rudi Yohanes, Bom, dan lain sebagainya. Nah, mungkin karena Anda kebiasaan diskusi sama mereka. Karena Anda kebiasaan diskusi sama mereka, akhirnya jadi seperti ini. Begitu. Gini Bang, tadi kan saya belum selesai. Saya bilang gini. Mana? Tuhan itu ya, ketika kita bicara Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, kita itu harus mengetahui identitas, ciri-ciri, karakteristik, sifat, atribut dan nama baik dia sebagai Tuhan gitu loh. Artinya gini, Tuhan itu bukan makhluk. Itu yang pertama harus digarisbawahi gitu, harus dipisah gitu loh, garis pembatasnya. Maka Tuhan memang Anda sedang kan berbicara kepada Allah yang kami maksud Bapa di surga ya, betul. Iya, oke. Jadi gini, dulu saya udah pernah bilang, patokannya tuh Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu tidak diciptakan. Jadi artinya singkatnya gini supaya nggak panjang. Seseorang siapapun, wanita atau pria, siapapun yang pernah hidup di muka bumi, yang pernah jalan, yang pernah makan, minum, berak, kencing, kentut, orang yang pernah tidur, ngorok, nah itu tidak berhak, tidak layak, tidak pantas untuk dipertuhankan. Nah itu patokannya gitu loh. Nah, dipertuhankan lagi situ, nih, balik lagi dipertuhankan lagi. Nah, ini logikanya sederhana gitu loh. Emang dipertuhankan itu apa sih? Sekarang kan Yesus katanya dibilang Tuhan dan Tuhan dan Oke Tuhan lah juga. Bang, Bang Heri mungkin belajar dulu lah ya. Nanti kita mumet, kita di sini lagi kita diskusinya. Oke Bang, saya kasih yang lain dulu lah. Aduh, kayaknya banyak yang enggak. Gimana teman-teman? Apakah memang ini pelajaran ini harus saya ulang lagi nih? Bagaimana nih? Karena banyak loh orang berpikir dipertuhankan itu artinya dianggap sebagai sang pencipta. Bapa di surga dipertuhankan artinya dianggap sang pencipta. Kalau arti dipertuhankan adalah dianggap sang pencipta, artinya kita itu tidak perlu ngikutin perintah-perintahnya. Contoh, saya mau menjadikan Bapa di surga sebagai sang pencipta. Ya udah, habis itu ngapain saya dengar perintahnya, kan sudah saya anggap dia sang pencipta, udah selesai kan? Itu kan esensinya kan? Hanya menganggap dia sang pencipta kan? Kenapa sih orang nggak paham ini dengan saya?
Oke, kita kasih naik ada Aldo Zahra. Silakan, Aldo Zahra. Ya, Halo, selamat malam Bang Aldo. Abang Muslim atau Kristen Bang? saya Muslim. Oke, silakan Bang. Duduk dulu yang bagus Bang. Gimana Bang? Bang Edes, sekarang Tuhannya kan ada di surga ya. Bang, kalau bisa diamankan dulu itu Bang. Karena suaranya berisik Bang. Gimana? Oh ya boleh. Zara panggil mama. Zara dipanggil mama. Tuh. Pergi tempat mama. Iya. Minta sama mama dulu. Sayang. Ya. Bang, Ya, silakan. tadi katanya Bapak di surga ya. Berarti Tuhan itu berarti di tempat berarti ya. Berarti ada di tempat. Di surga. Memangnya Allah Jadi ada di mana menurut Anda? Menurut saya Allah itu meliputi seluruh alam semesta. Enggak, kalau Jadi menurut tidak Al-Qur'an ada di mana dia? Tidak bertempat. Enggak, menurut Al-Qur'an dia itu ada di mana? Kalau menurut yang mana yang Edes tanyakan Tuhan kami atau Tuhan kamu? Gini, Yang saya kan saya bertanya. begini, saya paham Masih Bang. Desember Dengarkan kemarin saya dulu, tenang bertanya. Bang Aldo, tenang ya. Kita diskusi yang bagus, tenang. Gini, menurut Anda tadi, pertanyaan Anda, Tuhannya Bang Edis, Tuhannya orang Kristen itu ada di surga. Berarti dia bertempat. Kan itu pertanyaan Anda. Oke. Yeah. Pertanyaan Anda itu sebelum saya jawab, saya mau tanya juga sama Anda karena Anda permasalahkan bertempat itu kan. Nah, Iya. saya ingin bertanya kepada Anda, menurut Al-Qur'an, Allah itu ada di mana? Jangan menurut Anda. Menurut Al-Qur'an ada di mana? Menurut Al-Qur'an Allah itu tidak ada di tempat. Anda nggak paham Al-Qur'an berarti. Nggak ada ayat Qur'an bilang begitu. Di dalam Al-Qur'an ayatnya berbunyi dia ada di arsinya, ada di arasnya, tahu? Oke, amankan dulu lah Bang, karena Abang nggak konsentrasi itu. Coba ya, coba amankan dulu lah sana, amankan dulu anaknya. Saya heran mereka ini ingin mempermasalahkan sesuatu, tapi dirinya mereka nanti akan kena pertanyaan yang sama loh. Gimana sih? Kalau kalian mau menanyakan sesuatu, pastikan pertanyaan itu nanti nggak balik ke kalian ya. Oke? Kita kasih naik ada Republik Entok. Oke, Republik Entok nampaknya sudah turun dia ya. Kita kasih naik ada Wira. Ya, silakan Wira. Ya, silakan Wira. Ya, Bang Edis. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, jelas. Ya, Bang Wira saya tanya dulu Bang. Abang Muslim? Saya Buddha, Bang. Oh, Buddha. Boleh. Nanti jadi kemana-mana ini kita Bang. Kita lagi ini loh Bang. Nampaknya Buddha ingin ikutan juga berpartisipasi. Enggak sih, maksud saya. Gimana Bang? Sebentar, ini pasang ini. Bang, Ya gimana? jadi kalau dilihat, saya sudah berapa hari sih mengamat ini. Dan beberapa hari juga saya minta untuk naikkan. Cuman memang belum ada kesempatan toh. Jadi, saya setuju dengan Bang Edis yang mengatakan artinya banyak teos toh di dunia ini. Iya, di dunia ini ada banyak teos, termasuk apa saja itu bisa jadi teos. Iblis juga bisa jadi teos. Begitu. Betul. Jadi artinya dalam beberapa hari ini saya perhatikan, mungkin dari dulu-dulu juga ya Bang ya, terlalu banyak debat kusir. Dalam arti karena satu pemahaman tidak mau menerima pemahaman lain begitu Bang. Bukan tidak mau begini. Karena
yang dibahas oleh orang itu adalah apa? Gini, ada dua orang nih berdiskusi tentang Alkitab. Nah, ketika orang baca Alkitab, apalagi banyak orang nggak baca Alkitab, dia hanya cuman katanya-katanya. Dia itu membuat definisi yang baru. Nah, ini yang bikin debat, diskusi jadi buntu itu. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita itu harus mengartikan Alkitab itu sesuai dengan apa yang dimaksud sang penulisnya. Jadi ketika kita ketemu kata teos ini apa menurut sang penulis? Nah, banyak orang yang nggak pernah baca Alkitab, teos itu diartikan sesuai dengan kemauannya. Begitu. Itulah yang membuat debat kusir, Bang. Bukan karena tidak mau saling memahami atau saling memaksakan. Tetapi satu di antaranya, terutama orang-orang awam, itu membuat definisi sesuai dengan kemauannya sendiri. Bukan sesuai dengan yang dimaksud sang penulis itu sendiri, begitu, Pak. Jadi begini, kalau saya perhatikan, kalau Bang Edis kan berusaha menjelaskan secara biblikal toh. Ya. Jadi kadang-kala kan kalau kita berbicara itu kan kita harus melihat siapa lawan bicara kita toh. Begitu enggak? Betul juga itu. Jadi, ya. Kadangkala saya berusaha, jadi arti gini, saya Buddha, saya berusaha memahamin dari apa yang diucapkan Bang Edis. Jadi artinya begini, begitu juga Bang Edis pada saat Bang Edis mendengarkan dari saya dari sudut pandang Buddha toh. Artinya kita berusaha kita harus kosongkan dulu pikiran kita, artinya mengosongkan gelas baru mendengarkan orang gitu, Bang. Jadi sebenarnya ngerti sih apa yang dimaksudkan Bang Edis, cuman mereka ini ada beberapa itu ngeyel, jadi memaksakan sudut pandang mereka gitu, Bang. Jadi saya ini, Bang, saya Buddha, teman saya banyak Kristen, banyak juga Islam. Saya tuh bosan sudah mendengarkan mereka berdebat kusir gitu, Bang. Artinya yang kalau dari sisi Islam kan seringkali menyerang mengenai Tritunggal. Begitu ya Bang Edis ya. Ya, tapi intinya saya persingkat gini, Bang. Gini, banyak orang tuh nggak paham gini. Saya kasih contoh aja, Bang, ya. Saya kasih contoh. Iblis atau setan itu dia bisa jadi ilah, bisa jadi Tuhan dia. Nah, ketika iblis jadi Tuhan, banyak orang berpikir iblis jadi sang pencipta. Jadi menjadi Tuhan itu dibuat definisi oleh orang-orang awam, artinya menjadi sang pencipta. Padahal bukan itu. Begitu. Boleh nggak saya gini, Bang? Saya kasih contoh, Bang, ya. Saya kasih contoh, Bang. Okay. Anda ini kan seorang Buddha. Tentu Anda tidak pernah mendengar tentang atau tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, atau tidak menjadikan Bapa di sorga yang mengutus Yesus sebagai Tuhan. Betul nggak itu kira-kira? Iya, betul. Nah, kenapa Bapa di surga tidak menjadi Tuhan di dalam hidup Anda, tidak menjadi Allah di dalam hidup Anda? Karena bagi Anda dia bukan siapa-siapa. Gitu. Karena bagi Anda dia bukan sesuatu yang mengatur hidupmu, bukan sesuatu yang harus Anda patuh taat kepadanya. Jadi dia bukan Tuhan bagi Anda. Begitu. Kalau saya lebih tertarik begini, Bang. Masing-masing agama itu kan punya konsep. Kita sepakat dulu, Bang, ya. Artinya punya konsep sendiri-sendiri. Jadi mengenai Tritunggal, saya sering sekali begini, menengahin gitu, Bang. Mungkin ya, mohon maaf kalau saya agak sedikit lancang, Bang Edis ya. Saya bukan berusaha mewakili orang Kristen. Tapi saya tanya dulu, Bang. Abang sudah pernah baca Alkitab? Di handphone saya ada Alkitab, Bang. Enggak, sudah pernah bukan itu, orangnya, bukan saya tanya di handphone Anda ada Alkitab atau enggak. Abang sudah pernah belum baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu? Sudah, tapi enggak detail sekali, Bang, ya. Enggak, sebentar dulu. Ini maksudnya kita bisa jujur. Kalau enggak jujur kita selesai, Bang. Gini, pertanyaan saya simpel. Abang sudah pernah membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai? Enggak semua, Bang. Makanya Bang jadi Bang, buntu. Saran saya gini aja, Bang. Abang baca aja dulu sekali,
baru kita diskusi Bang. Oke? Bentar Bang. Boleh Gimana? saya menanggapi dulu Bang. Jadi begini, kadang-kadang kita berbicara mengenai kepada orang lain, kita harus lihat Bang, lihat siapa yang kita ajak bicara. Orang Muslim teman-teman saya seringkali menyerang mengenai Tritunggal gitu. Nanti saya juga mau Bukan, ini, begini Bang. Ini saya mohon maaf nih, bukan saya tidak menghargai ya Bang. Gini Bang, masalahnya kalau Abang belum membaca Alkitab sampai selesai, itu Abang itu terdiskualifikasi untuk mengomentari isi Alkitab. Saya berkata seperti ini bukan hanya terhadap Alkitab Bang. Gini, orang saya yang maksudnya nggak bukan pernah baca Al-Quran sampai selesai tidak patut mengomentari isi Al-Quran. Orang dia aja baca sampai selesai aja belum pernah. Bagaimana dia mau komentari Saya begini, isinya Bang. gitu? Saya memang tidak berbicara mengenai mengenai Alkitab Bang ya. Tapi artinya gini, seringkali begini, orang menyerang masalah ini kan Tritunggal. Saya bilang begini sama yang Muslim begini. Pertanyaan saya ke mereka begini kan. Kalian ini mengakui bahwa Tuhan itu adalah maha segalanya? Mereka pasti jawab iya toh. Ya enggak Bang? Tuhan itu maha segalanya. Tuhan bisa. Tapi gini apa saja yang Bang, biar maksud saya begini, biar tidak terkesan Abang jadi bela-belain saya gini. Mungkin Abang bisa diskusi tentang hal tersebut dengan orang-orang Muslim gitu Bang. Karena begini, diskusi yang dilakukan di atas pendapat-pendapat pribadi tentang Alkitab ataupun tentang Al-Quran, ini yang menjadi debat kusir Bang. Jadi kita ini mendiskusikan pikiran kita, bukan mendiskusikan isi Alkitab. Seperti itu, dan isi Al-Quran. Oke. Seperti itu. Ya, mohon maaf ya Bang ya. Kalau begitu boleh menyambung yang kemarin Bang, yang Abang pernah Nampaknya Abang pengen ikut bergabung benar. Oke Bang, saya kasih kesempatan besok ya Bang ya. Mohon maaf Bang, besok bisa kita lanjut lagi. Mohon maaf ya. Oke. Ini diskusi Islam Kristen, tapi Hindu, Buddha banyak yang nonton juga dan pengen ikutan bergabung ini. Boleh lah, kita kasih kesempatan berikutnya ya. Karena hari ini saya ada sesuatu kegiatan, jadi kita nggak bisa lama-lama hari ini teman-teman ya. Oke, kita kasih yang berikutnya ada kita kasih naik ada Irwan Syahriau. Ini dia berapa sih followersnya? Coba ya kita kasih naik Irwan Syahriau. Silakan Irwan Syahriau, nyalakan kamera dulu. Salah pencet Bang, sorry Oke, saya Mas turunkan ya Bang ya. Saya turunkan. Kita kasih naik ada Galileo ya, silakan Galileo. Oh, tapi ini Kristen kayaknya. Ya, selamat malam Bang Galileo, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Halo Bang. Bang Edis. Ya, Abang Kristen atau Islam Bang? Bang Edis. Iya Bang, Saya Abang Kristen, Kristen. Bang. Saya Kristen Bang Edis. Oke, kita turunkan saja dulu ya teman-teman ya. Sebentar, Dan- nampaknya dia tidak mengerti cara nyalakan kamera. Kita kasih naik ada ada pastor lagi nih mau ikutan ini. Oke lah, nggak apa-apa. Pastor Willy, silakan. Pastor Willy, silakan nyalakan kamera dulu Bang. Halo, shalom. Shalom Ketemu Bang. lagi kita Bang Edis. Tuhan Ya, berkati. ketemu lagi, Tuhan berkati. Bang, Abang Islam atau Terima kasih, Kristen Bang. Bang? Saya Kristen, Bang. Oke. Ini diskusi Saya Kristen. Islam lawan Kristen. Bukan, Bang. Kita menyamakan Gimana, konsep Bang? aja, Bang. Kita saling bertukar pikiran. Iya, Boleh bertukar gimana? pikiran, Bang Edis? Ya. Oke. kita Boleh belum pernah sebenarnya bertemu Bang, tentang tapi konsep. ini diskusi Islam Kristen. Gini, Bang. Tapi nggak apa-apa lah ya, silakan lah. Saya juga nggak Kita boleh ingin lah. tentang Aduh. Tritunggal, Bang. Gimana Bang? Karena konsep Tritunggal Abang ini kan saya lihat belum sepenuhnya ya sesuai dengan konsep Alkitab. Kalau kita belajar dalam Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim
dan Elohim adalah dan firman itu adalah Elohim atau Allah itu sendiri. Ya, jadi Tritunggal itu kan kalau kita belajar kan kemarin Abang pernah menyinggung tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak setara. Terus yang kedua, Yesus punya Tuhan. Nah, padahal dalam Tritunggal itu Yesus nggak punya Tuhan, Bang. Dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, menginkarnasi, dia menjadi manusia. Terus konsep Tritunggal, kalau kita mengenal itu kan Yesus adalah firman, firmannya Bapa, dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Kalau menurut Abang Edis begitu, gimana menurut Bang Edis tentang konsep Tritunggal dan Yesus punya Tuhan itu loh? Saya belum begitu klik gitu loh, Bang Edis. Oke, baiklah ya. Ini akhirnya kita ke sini nih memang ya. Bang, saya mau tanya dulu sama Abang nih. Abang betulan pastor, Bang? Saya pastor, betul. Pastor. Saya seorang gembala, pastor atau gembala, Kristen ya. Gembala. Oke. Berarti Abang tamatan STT ya, Bang ya? Betul. Oke. Kalau seperti ini kayaknya lebih enak saya diskusi, Bang, karena berarti Abang sudah membaca Alkitab itu sampai selesai ya. Sudahlah, mempelajari Oke. Alkitab sudah, mempelajari tentang sejarah, Oke. tentang konsep Tritunggal, Oneness, kan ada Tritunggal, Oneness, SFJ, Bang. Ya. Saya pernah lihat juga Bang Edis, diskusi dengan Romo Cafe juga pernah lihat. Oke. Romo Cafe ya, tahu ya? Baik. Bang, Oke. saya mau tanya dulu nih sama Abang nih, Bang. Waktu Abang membaca Alkitab nih, Bang. Ya. Abang di dalam Alkitab itu percaya nggak bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan di dalam Perjanjian Lama? Ya, percaya sih. Saya sangat percaya dia Mesias, dia Oke. juru selamat, dia Tuhan yang menjadi manusia, dia juga Mesias, dia anak Allah. Saya Oke. percaya. Oke, Bang. Baik. Waktu Anda percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, oke. Menurut Anda, Sang Mesias itu digambarkan di dalam Alkitab itu sebagai sosok seorang hamba, seorang pelayan, tidak? Ya, dia hamba, dia pelayan. Dia punya banyak gelar ya, gelar rasul, dia nabi, dia utusan. Semua gelar dia punya, termasuk dia juga Tuhan. Ya. Termasuk dia adalah Tuhan Bapa di surga. Bukan, dia anak Allah, dia Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia, firman yang jadi daging. Perkataannya Bapa. Emang Jadi dia Tuhan bukan- itu apa sih, Bang? Kalau menurut Bang Edis, Tuhan apa? Baru saya akan sampaikan menurut saya. Kalau saya sudah jelaskan itu berkali-kali, Tuhan itu Tuhan, sama itu. Kurios, Theos ya. Berarti Theos. Tuhan bukan gini, kurios. Bang. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Hmm. Nah, aslinya itu Tuhan itu Tuan itu. Iya, Kalau Tuhan itu menurut Tuhan. karena ini yang membawa petaka itu di sini, Bang. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan itu maksudnya gimana itu? Yesus itu Tuhan, dia punya gelar. Dia punya gelar ketuhanan, dia punya otoritas, dia punya kuasa yang sama dengan Bapa. Makanya dikatakan dia Tuhan. Iya, jadi Lebih kepada definisi gelar. Tuhan lawan katanya aja dah. Gini, lawan katanya Tuhan itu apa? Lawan katanya Tuhan ya hamba kan? Oke, lawan Tuhan, kan? katanya Tuhan hamba ya. Oke, baik. Abang ada Alkitab di situ? Alkitab boleh ya? Ada? Oke. Coba bisa Bang dibukakan Bang Matius pasal 12. Matius 12 ayat berapa ya? Coba saya balik aja kamera saya Bang ya. Jadi akhirnya kita Baik. diskusi sama orang Kristen kan. Tapi ya inilah teman-teman, mau nggak mau ya harus terjadi lah. Oke. Saya bukakan Matius pasal yang ke-12. Ayat? Abang jangan bergeser dari statement Abang tadi ya. Lawan kata Tuhan adalah hamba ya. Setuju ya? Oke? Ya. Oke, baik. Oke, saya tunjukkan Bang Alkitab kita. Kelihatan Bang di sini? Ya, kelihatan Matius 12 ayat Oke. berapa ya? Ayat yang ke-12 juga Bang. Oke, Matius 12. Oke, ada 12. judul perikopnya apa Bang? Oh ya, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Bukan ini. Oh, Kelihatan Sabat, nggak yang saya tulis di sini? Matius berapa tadi? 12 ayat? Matius 12 ayat yang ke-12. Ayat 12, ya. Oke. Di sini dikatakan Yesus hamba bukan di sini?
Yesus hamba Tuhan, ya. Oke. Lawan kata hamba tadi apa? Lawan kata hamba. Gini loh Bang, Ya, Tuhan tadi kan toh. Abang Tuhan, bilang lawan kata Tuhan itu adalah hamba, betul? Betul. Ah, kalau seorang hamba berarti punya Tuhan nggak atau punya Tuhan nggak? Maaf ya Bang Edis, saya potong sebentar ya. Konsep ketuhanan yang seperti Bang Edis maksud ini, kalau kita menganggap itu Yesus punya Tuhan, kita nggak jauh beda dengan SSY ya. Saksi Yehova itu kan seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan. Jadi larinya kita nanti ke ajaran saksi Yehova. Kalau Tuhan punya, karena dia kan punya otoritas. Gini Bang, nggak apa-apa Dia kan Bang. Kalau Tritunggal. Abang gini, Tritunggal kalau Abang sendiri. berpikir sebentar gini, nggak masalah Bang. Abang mau pikir saya saksi Yehova, mau pikir saya misalnya apa, Mormon, mau pikir saya itu tidak jadi soalan Bang. Itu terserah Bang. Gini, yang esensi perdiskusian kita adalah apakah Yesus adalah seorang hamba? Ya, Yesus sebagai hamba. Oke. Tapi dia juga Tadi Tuhan lawan itu kata sendiri. hamba apa? Lawan kata hamba Tuhan. Sebagai Tuhan, penguasa kan? Oke, berarti Yesus punya Tuhan nggak? Tuhan. Yesus menghambakan diri kepada Bapa, dia melakukan kehendak Bapa. Iya, berarti punya Tuhan nggak dia? Kalau menurut saya dia bukan punya Tuhan ya. Konsep maksudnya dia, kalau kita belajar dari Alkitab secara menyeluruh, dia merendahkan diri. Iya, Dia berarti punya. merendahkan diri. Gini loh Bang. Merendahkan diri Seseorang- beda loh. Aduh, makanya di sinilah Kalau kita udah mulai bilang, mumet maaf, nih di sini. Bang Edi, sebentar. Kalau Gimana? kita bilang dia punya Tuhan, berarti Yesus itu jadinya manusia. Banyak orang-orang room sebelah bilang, oh dia manusia, berarti ciptaan. Kalau dia punya Tuhan, berarti dia sebagai manusia ciptaan. Berarti Abang Gitu tidak loh. mengakui Yesus sebagai manusia. Saya mengakui Yesus sebagai manusia sempurna, tetapi di dalam konsep otoritas, pada waktu dia datang, Tritunggal itu tetap melekat. Jadi Tritunggal itu Bukan tidak Bang, bisa jangan terpisah. jangan berbicara itu Bang. Kita nggak bicara dogma, kita nggak berbicara ini. Kita berbicara saja di sini Bang. Yang saya tanyakan kepada Anda, kalau Yesus disebut hamba, berarti dia punya Tuhan nggak? Karena lawan kata hamba itu Tuhan, lawan kata hamba itu Tuhan atau Tuhan. Atau gini aja dah, saya mau tanya sama Anda. Pengertian dari judul perikop ini, Yesus hamba Tuhan. Tuhan di sini siapa Bang? Tuhan ya Yesus dong. Berarti Yesus hambanya Yesus Yesus. adalah Tuhan. Oh, bukan. Yesus itu kan Gini Bang, Lakukan sebentar biar kehendak kita Bapa. enak diskusi ya Bang. Gini, ini Yesus betul, Sang Mesias betul. ya, Oke, ini hamba betul. dia hamba ya. Oke, clear ya di sini ya. Dua kata ini kita clear ya. Ya, Oke. Nah, Tuhan di sini ini siapa ini? Tuhan itu kan sebagai Bukan gelar Bang, ya. saya bukan tanya sebagai. Tuhan di sini ini merujuk ke siapa ini? Saya kasih contoh Bang. Kalau misalnya saya tulis presiden. Misalnya gini, dia makan bersama presiden. Nah, presiden itu siapa itu? Karena ada banyak Bang presiden ini. Presiden ini dia bisa Joko Widodo, bisa Putin, bisa Xi Jinping, ya kan? Nah, saya tanya kepada Anda, kata Tuhan di sini ini merujuk kepada dirinya siapa di sini? Ya terus kepada Bapa dah. Bapa di surga. Iya, kalau gitu jawabnya kan enak Bang. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Saya bacakan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia di sini ia Yesus ya. Saya tanya dulu, ia merujuk ke siapa di sini Bang? Iya itu Yesus ya. Oke, baik, betul. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ia Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Yesus. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini dikutip dari kitab Yesaya Bang, ini. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah
terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Ini berbicara tentang sosok Mesias, betul? Ya, Mesias, betul. Oke, Mesias itu hambaku nggak di sini dikatakan? Hambaku. Aku di sini siapa? Hambaku ya menghambakan diri kepada Bapa di surga. Iya, ku di sini siapa ini? Ku ini. Ku kepada Tuhan kan, merujuk kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan Bapa di surga. Makanya Bang, waktu kita ngomong Tuhan itu siapa dulu gitu loh Bang. Nah, makanya saya tanya, berarti Yesus Yesus punya Tuhan. punya Tuhan, Gini, punya Bang. Tuhan sama itu Bang. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Begitu sama dengan tahu dengan tahu. Saya tidak tahu, sama itu Bang. Pahit Sama, dengan beberapa pahit itu hal. sama Bang. Oh rasanya pahit sama Bang. Tuhan itu kata yang sama, cuman ada tambahan huruf H aja di sini Bang. Tahu sama itu. Pahit sama Bang. Oke, sekarang saya tanya sama Bang, menurut Alkitab ini Yesus hamba nggak dia bagi Bapa di sorga? Ya, kalau dia menghambakan diri saya setuju Bang, dia menghambakan Oke. diri. Cuma Nah, kata orang yang intisnya Tuhan, menghambakan diri, Bang, orang yang menghambakan diri berarti lawan kata hamba itu kan Tuhan, betul? Cuma gini Bang, kita bahas dulu tentang istilah itu Bang yang Abang sampaikan. Ya, gimana? Yesus punya Tuhan, ini kan konsepnya akan berbeda Bang. Kalau kita mengatakan Yesus punya Tuhan, itu jadinya kesannya berarti Yesus punya Tuhan dong, ada Tuhan di atasnya dia. Padahal kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Elohim. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu setara Bang. Mereka itu punya kedudukan yang sama yang tidak ada tingkatan-tingkatan kasta Bang. Itu menurut saya ya Bang. Kalau kita Bang, mengatakan di itu dalam tingkat kasta, itu Alkitab, jadinya SSY. Kepada SSY ya, kalau seperti itu, masalah Bang. gini Bang, kita ini bukan memperdebatkan sekte Bang. Saya sudah bilang berkali-kali, saya ini bukan SSY Bang. Saya tidak pernah ke gereja SSY. Begitu Bang. Bukan Bang, Kita saya nggak ini bilang gitu. Maksudnya konsep Bang. Maksudnya konsepnya itu mirip-mirip. Saya nggak bilang Bang SSY, tapi konsepnya itu mengarah ke sana Bang. Ada mirip-mirip ke situ. ya sudah, Gitu. ya Jadi, sudah Bang. Kalau Abang berpikir seperti itu haknya Anda. Kita bukan berbicara mengenai pandangan konsep nggak seperti itu. Yang kita bicarakan adalah ketika ada seorang Muslim mempertanyakan iman Anda, iman kekristenan Anda, maka Anda harus menjawab sesuai Alkitab. Betul? ya betul. Nah, sekarang kalau misalnya Anda saya tanya, saya mau nyamar dulu lah. Saya ibarat kata sayanya Muslim, ibarat kata nih. Anda seorang pastor atau seorang pendeta. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Saya umpamanya saya Muslim ya, boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh, baik. Karena biar Anda ngerti posisi saya. Anda kan berbicara dengan jemaat. Jemaat itu orang Kristen semua. Mereka tidak punya pertanyaan-pertanyaan yang seperti orang Muslim pikirkan. Nah, sekarang saya mau dudukkan Anda bukan di mimbar gereja. Saya mau dudukkan Anda di kursi seorang apologet yang berhadapan dengan orang-orang yang berbeda iman. Boleh? Ya, Oke, saya mau tanya sama Anda. Yesus di dalam Alkitab berdoa nggak? Yesus berdoa. Dalam Alkitab dia Berdoa. berdoa. Berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada hantu? Ya berdoa kepada Bapa dong, kepada Bapa di surga. Tuhan bukan Bapa itu. Iya, dia Tuhan, dia Allah, dia Tuhan. Oke. Berarti Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa bukan karena Sebentar, Bang. ya, Saya tanya berdoa- dulu gini.
Begini Bang ya. Yesus berdoa kepada Tuhan, betul atau salah? Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia sedang mengajarkan tentang keteladanan. Kenapa dia lebih Berarti rendah? pura-pura dia memposisikan diri berdoanya. sebagai manusia. Sebentar, dia Bukan pura-pura pura-pura, Bang. berdoanya. Bukan pura-pura. Dia itu memberikan keteladanan. Kenapa Atau dia gini berdoa pelan-pelan, saya memberikan tanya teladan? begini ya, pelan-pelan ya, gini. Menurut Anda, pernah nggak Yesus berdoa tapi tidak dilihat oleh murid-murid? Alkitab tidak menulis itu ya. Tidak ditata dalam Alkitab. Kemungkinan iya. Tapi Bukan Alkitab kemungkinan tidak iya, mencatat memang itu. ada Bang. Yesus menyendiri, dia pergi. Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia itu kan habis pergi menyendiri berdoa, betul nggak? Tapi kan ditulis dalam Alkitab, Bang. Alkitab kan menulis. Tak pikir tadi yang tidak tertulis dalam Alkitab. Ya betul, Iya, itu menyendiri. tertulis Oke. gini loh Bang. Ketika Yesus pergi menyendiri dan berdoa, dia sendiri itu berdoa. Oke? Ya, betul. Jadi dia tidak sedang nunjukin nih gini, nih cara berdoanya gini, nggak gitu. Dia sendiri berdoa. Begitu. Pertanyaan saya, apakah dia sungguh-sungguh berdoa atau hanya pura-pura berdoa supaya orang lain nyontoh? Dia sungguh-sungguh berdoa, memberikan Sungguh-sungguh berdoa. keteladanan. Baik. Memberikan keteladanan bagi kita. Oke, sungguh-sungguh berdoa. Nah, ketika ia sungguh-sungguh berdoa tersebut, apakah dia bermaksud di situ hanya untuk nyontoh-nyontohin orang saja? Gini loh caranya, ini contohnya biar sungguh-sungguh berdoa. Atau sungguhan dia berdoa di situ? Ya sungguhan dong. Sungguhan, betul, baik. Saya setuju dengan Anda, sungguhan. Nah, ketika ia sungguh-sungguh berdoa, pertanyaannya itu simple. Dia berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada setan? Dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Kepada Tuhan. Nah, berarti dia bertuhan nggak? Berarti dia berdoa manusia. kepada dirinya sendiri? Bukan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dipisahkan, Bang. Jadi, kalau kita memisahkan konsep Tritunggal itu kan sesuatu yang beda tetapi tidak dipisahkan, Bang. Jadi Oke. dia itu kan Maha Kuasa. Dia membatasi. berarti tidak keilahiannya terpisah ya? dibatasi. Iya, Bapa dan Roh Kudus ada dalam diri Yesus. Oke. Tetapi Berarti pada waktu dia berdoa, dia memposisikan diri sebagai manusia yang menghambakan diri Oke. kepada Bapa di surga. baik. Jadi berarti Yesus tidak berpisah dengan Bapa di surga. Oke? Karena dia kan Bapa yang dia kan sebagai anak Allah kan, sebagai anak Allah yang turun. Enggak, maksudnya kita setingkat lebih simpel-simpel rendah. aja. Berarti dia tidak terpisah dengan Bapa di surga. Iya. Oke. Dia adalah Waktu dia sendiri. disalib tidak terpisah ya. Berarti satu dengan Bapa ya. Waktu dia disalib yang dimatakan Eli Eli lama sabachthani itu ya. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Iya kan? Enggak, begini Bang. Yang itu. Ketika Yesus disalib, pertanyaan saya, Yesus sungguh-sungguh wafat enggak? Ketika Yesus disalib dia betul-betul wafat. Oke. Ketika dia wafat itu berarti Bapa di surga ikutan mati. Bapa di surga? Bapa di surga ikut mati juga ya. Bersama-sama dengan Yesus. Dia Tuhan dan manusianya ya, kemanusiaan dan keilahiannya bersama. Enggak, waktu Tapi bukan Yesus Bapa mati, di situ. waktu Yesus mati dia Tuhan bukan? Waktu Yesus mati dia saat itu dia ketika dia meninggal, di situ kan dia menyerahkan kepada Bapa. Iya, berarti Menyerahkan Bapa di surga dirinya. mati tidak? Karena di dalam diri Yesus kan ada Roh Kudus. Di situ ada penyertaan Bapa di dalam diri Yesus. Karena Tuhan kan Maha Hadir kan? Tritunggal ini kan Maha Hadir. Iya, kita bukan berbicara soal itu, Bang. Begini loh, kalau kita berbicara tentang terpisah tidak terpisah,
Kita ini juga sebagai orang Kristen dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Kita juga tidak sendiri kalau masalah itu, Bang. Kita nggak sendiri, sama itu, kita juga nggak sendiri. Kita bukan membahas soal itu loh. Gini, menurut Anda, percayakah Anda setiap orang Kristen yang sejati loh, orang Kristen yang sejati itu disertai oleh Roh Kudus?